kemarin ya, gue tuh juga gue ke Blok M Square. Blok M. Sebentar ya. Gue lanjut ya sebelum lo ke Blok M Square ini. Ibu gue ke Blok M Square sama bapak gue. Kok gak ketemu gue? Nggak kemarin sih, kayak beberapa minggu yang lalu gue cuman gini. Mereka tuh kan tua banget ya, Bo. Blok M Square tuh gede loh. Gue cuman gini, Mama, udah nggak usah ikutin Dave. Nggak apa-apa. Di sini seru. Seru. Iya bener. Berduaan, Bo. Berduaan. Dia ke toko buku bekas itu. Bapak gue di situ berjam-jam. Seru kan? Seru loh, Nek. Biarin aja biar Blok M tuh jadi hidup lagi, Web. Iya. Iya, dia udah pergi. Dia udah pergi ke sana. Dia beli obat, vitamin. Gue tuh kan begitu, adek gue tuh gini, adek gue tuh sendalnya udah rusak, terus toko sendal langganan, toko Cahaya ya, kan di Blok M Square. Terus gini, aku perlu ke Blok M Square. Ya udah deh besok aja, nanti malam pulang gereja sebelum pulang. Gue begitu sampai Blok M Square, gue udah ngebatin gini dalam hati gini, duh si Iwet udah ngata-ngatain gue lurahnya Blok M Square, kayaknya 2 hari sekali nih gue ke Blok M Square. Jangan sampai ada yang kenalin gue nih begitu gue di Blok M Square gitu. Fix nih gue jadi dutanya Blok M Square. Ya udah, gue turun dari mobil, tutup mobil, gitu ya. Terus tiba-tiba ada 2 remaja putri gitu ya. Koko, gitu. Gue pikir manggilnya Koko kan. Mungkin dia salah, dia pikir gue Edric Chandra. Jadi gue cuma gue gitu, tapi gue kanan gitu. Terus ternyata gini, Mas Dev, gini teman aku mau foto boleh nggak? Gini, namanya Wela. Wela gini, aku tuh baru cerita loh sama temen aku baru ngeracunin dia untuk ikutan siaran paginya Om Dave sama Om Iwet di TikTok gitu. Terus aku tuh ngebatin, aduh aku kalau ketemu, aku lagi beli donat nih di Blok M Square, kalau aku ketemu Om Dave lucu banget ya, baru ngomongin kamu, ketemu, baru beberapa langkah aku ketemu kamu, aku mau foto boleh nggak? Gini, sini foto-foto. Abis manggilnya Koko, gue jadi bingung. Foto lah gitu. Terus ya udah, gue ketawa aja. Maksudnya gue, ya udah, gue lah. Blok M Square. Iya sih, nggak apa-apa. Dan gue melihat sekarang Blok M Square tuh makin rame loh, Wet. Iya. Makin vibrant gitu. Tokonya tuh makin banyak. Kayaknya tes jimat lo udah move the needle ya. From kota Casablanca to Blok M Square. Jadi kak punten kak. Jadi kayaknya aku tuh udah di-tweak sedikit ya. Aku tuh udah eskalasi. Escalate Kak. Kasta aku tuh udah menyebar di Blok M Square kak. Dia udah gak parkir kak. Kasta aku di Blok M Square. Lo belum gue kasih LSM ya berarti ya. Lo LSM 2 kayaknya ya. Lembaga Sosial Masyarakat. Bukan. LSM tuh ada lagi istilah, gue lupa singkatannya apa, tapi adalah istilah untuk sosial ekonomi status. Oh. Makin gede angkanya makin tinggi. LSM ada lagi tuh. LSM. Hai Rio, udah gitu ya gue udah mulai 4 nih sama penjaga-penjaga toko di sana udah mulai suka ngebocorin. Kan gue ngaku adik gue gini, lu kapan sih kak terakhir ke Blok M Square? Ini 2 minggu lalu kali pas gue lewat ada tukang celana gitu gini. Dia baru 2 hari kesini, sekarang udah kesini lagi sih om. Gue gini, Kita mesti ngucapin selamat ulang tahun sama Rio. Rio hari ini ulang tahun. Rio hari ini ulang tahun tanggal 10 Februari. Kita bikinin perayaan buat Rio di Blok M Square. Rio mau nggak main ke Blok M Square? Mau, kita makan nasi Padang di sana. Kan jajanan juga banyak kan? Gimana, Bo? Ya kan? Ada nasi Padang, ada nasi kapau. Nasi kapau kali ya, kalau nasi Padang kan sederhana juga bisa. Bener nggak? Tapi kalau nasi kapau tuh susah. Kapau. Ya, nasi kapau tuh. Tuh. Oh, Rio ngajak makan lapo malah. Nggak makan lapo gue, Rio. Gue juga enggak, Rio. Jangan. Ya. Makan gue. Nah. Happy birthday ya, Rio ya. Agar semua rencana yang kamu ucapkan dalam hati, yang cuman kamu tahu dan Tuhan tahu, terwujud dan terlaksana sesuai dengan timeline-nya yang maha kuasa ya, Rio.
Timeline. Rio tuh kan lawyer ya. Kalau lawyer kayak gitu nggak yo ngomongnya yo? WIP sama menurut gua kan itu mereka konsultan juga. Lawyer mah lebih serius deh. Enggak lah, itu juga itu bukan bercandaan gila. Iya nggak, maksudnya lawyer tuh kayaknya lebih, ya udah nggak jadi deh gue, lebih tegas gitu nggak sih? Atau Sama aja kalau ngomong. iya. Iya, sama aja. Eh, oh, Oh, enggak tuh. dia bilang gini, enggak, kita kan ngomongnya in English. Dia being, geng bahasa Inggris. Tuh kan. Ih, happy Lebih ya. puyeng berarti kalau lawyer. Heeh. Ensefre dia. Nah, terus ya, gue juga gini, maksudnya Ikan kayak kayaknya cocok deh jadi lawyer, Bo. Ethan, Heeh. itu tuh gue tuh lagi membimbing dia bilang katanya dia mau belajarnya bahasa aja. Jangan, suruh jadi lawyer. Bentar. Tumpah kopi gue. Dah, beres. Lawyer itu hukum ya belajarnya ya. Iya. Nggak bisa kayaknya dia ya. Dia karena kalau lawyer tuh harus belajar terus kali ya kayak dokter ya. Lawyer kan harus behind the desk ya. Dia tuh harus kinesthetic, wet. Oh, bisa. Nanti dia kalau misalnya di belakang mejanya bawa treadmill aja. Udah gitu yang gue mau yang gue mau ceritain adalah Ethan nggak pernah perhatian mungkin ya sama anaknya, memang begitu kan, anaknya very generous. Kan Lala sama gue beli sendal di Blok M Square untuk Lala. Kan di Blok M Square kan bisa nawar, wet. Iya, tahu gue. Ponakan gue belum pernah gue suruh nawar ya. Jadi mereka nggak punya pengalaman nawar. Mereka belanja tuh fixed price kan di e-commerce. Terus? Nawar sendal dong, ibu-ibu Lala. Berapa nih bang? 125.000. Terus? Berapa deh pasnya? Saya mau beli 2 nih. 115.000 kalau ibu ambil 2. Ibu-ibu dong kurang puas dong berhenti sampai di situ. Ambil 2 100 deh. Yang marah ponakan gue yang itu loh. Mama 115 juga itu mah udah murah banget mah. Dibandingin sama sepatu Samba yang mama pakai harganya itu jauh banget mah. Shh. Gue gini, itu kalau di sini emang begitu. The art of buying stuff here is the nawar-nawar. Gue bilang gitu. Jadi udah capek-capek nawar ke 115, yang dikasih 125. Karena buat dia katanya, nggak masuk akal beli sendal 115.000. Sering gue bawa kemari nih ponakan gue. Dia nggak ngerti nawar, Bo. Nggak ngerti nawar, Bo. Coba gue Dia tanya nggak. anak-anak Dia nggak tahu. Enggak. Generasi itu taunya fixed price, Iwet. Serius? Iya, They don't know? nggak tahu. Emma juga nggak tahu? Nggak tahu. Kalau Emma udah mulai tahu, karena Emma udah mulai gue sering suruh belanja pakai uang kas, terima kembali, ngitung, belanja Oh, iya? di Square, iya. Itu juga ya, Iwet ya. Gue tuh lagi ngedengerin podcast penulis buku mengenai uang. Penulis buku anak-anak. Nah. Oh, dia emang membahas financial untuk anak-anak gitu ya. Yes. Terus financial literacy sedari dini gitu ya. Yes, untuk anak-anak. Nah, terus kenapa dia melakukan ini? Karena dia melihat study case-nya itu anak-anaknya dia. Yang masih kecil sama preteen. Dia bilang, karena ternyata di masa kita masih kanak-kanak, di sekolah kita tuh nggak diajarkan cara memanage uang. Kita belajar matematika. Dia pikir pendidikan sudah berubah. Dia melihat ternyata di sekolah anak-anaknya memanage uang itu masih belum diajarin juga. Terus? Yang diajarin matematika. Jadi dia bilang ini, we need to do something about it. Jadi dia bikin buku, komik full of pictures, mengajarkan how to manage money kepada anak-anak. Oke. Salah satu caranya adalah nyemplungin anak-anak secara langsung pada real life experience in managing money.
Makanya itu tadi, entah itu dikasih angpau, dikasih uang jajan, dibawa ke Blok M Square. Dan juga hidup sekarang itu kan uang ada dua jenis ya, Web. Uang yang jenisnya cuman angka di aplikasi, sama uang yang jenisnya masih kertas. Iya. Nah, dua-duanya harus dipaparkan. Oh, Terus we need to teach them the value of money gitu. Kak dia contohnya gitu ya. Kan anak-anak sekarang suka demen banget tuh minta beli mainan aplikasi kayak ponakan gue Roblox lah, apa Blox lah gitu. iya. Gitu. Ya, itu kan berapa sih kalau di bule gitu ya? 0.99 sen gitu. Gue nggak tahu deh, kalau di kita mungkin 12.000 sekian gitu. 6.000 gitu. Mereka kan cuma ngelihat itu rentetan angka ya. Dia nggak tahu 6.000 itu in real life dapat apa. Nah itu tuh gue ajarin ke ponakan gue. 6.000 tuh lu bisa beli kopi loh. Jadi kalau lu sering-sering beli mainan Roblox lu 6.000 kali 10, lu bisa dapat kaos kaki di Blok M Square. Nah lu pikirin. Gitu. Seperti juga semalam yang gue tersadar adalah the art of nawar. Bahwa membeli barang di beberapa tempat di kita tuh masih ada tawar-menawar. Iya. Dan anak-anak nggak tahu itu. Yes. Tadi banyak yang tulis di kolom komen bilang bahwa di sekolah anaknya suka ada market day. Nah, mungkin market day-nya memang hanya jual beli aja, tapi nggak pakai tawar-menawarnya kali ya. Gue udah Fixed price, bener. Gue udah 2 tahun lebih semenjak gue pergi ke Jepang kayaknya. Pokoknya semenjak Emma 14, Emma sekarang udah 16. Gue melakukan salah satu tipsnya. Kalau kita dine out, makan di luar, gue suruh ponakan gue secara ganti-gantian yang ngurus bill, Wet. Ngurus bill tuh mulai dari ngapain aja? Ambil waiter, Mm-mm. minta bill, Mm-mm. itu melatih social skill dan juga communication dan public speaking. Dari yang malu-malu, nggak mau ngomong, ngomongnya apa, harus diajarin, harus didikte. Terus terima bill, gue suruh mereka ngecek billnya sesuai nggak makanannya. Kalau dia nggak tahu tulisan makanan yang di bill, apa yang harus dilakukan? Tanya sama waiternya yang duduk yang lagi berdiri nungguin lo. Bekerja cepat, karena dia harus berpikir, ngecek sambil ditungguin orang. Melatih grogi, ya, sama value of money, Bo. Jadi lu tahu harga makanan lu segini, bisa beli apa in comparison. Gue jadi mikir ya, jadi ponakan lu tuh capek juga kalau weekendnya, Bo ya. Banyak pelajaran hidup ya. Bodoh amat. Nak Kayak kagak boleh apa gue relax dikit acan. Gak bisa. Nak aja lu cuma ongkang-ongkang kaki, minta ini minta itu. No. Oh my god, kesian banget loh mereka. Banyak banget tuntutannya hidupnya. Kayak contoh kemarin, Ethan minta makan daging. Gue bawa makan daging. Pas bill, terus on the other side, rupanya dia lagi minta beli sepatu basket sama bapaknya. Setelah billnya dapat gini, astaga, daging aku harganya sama kayak sepatu basket yang aku minta ke papa. Berarti either dagingnya kemahalan atau sepatu aku kemahalan. Yang mana yang lebih mahal berarti menurut kamu? Dagingnya kemahalan. Berarti besok-besok aku nggak mau makan di sini lagi. Your call. Jahat loh. No, ini tuh itu katanya si podcast itu gitu ngajarinnya, Pak. Tapi kan ada beberapa hal juga yang misalnya kayak gini, tapi kamu suka nggak, enak nggak? Iya, gue bilangin, tapi enak nggak? Enak. Ya sesekali boleh gitu. Tapi Iya. lagi ada Jangan digalakin kayak your call gitu, ya Allah. kalau lagi ada dua kebutuhan gitu, pengen makan daging sama pengen beli sepatu, ya lu harus bisa memutuskan mau yang mana. Kesian nanti begitu ntar dia punya uang, dia kerjanya makan daging mulu, kolesterol deh dia. Lu berkaca pada pengalaman hidup lu ya. Iya, jangan digituin, dikasih pengertian aja. Ntar dia beli sepatu mulu, begitu udah agak tuaan dia sadar ngapa ya gue beli sepatu, ikut sendiri, gue tanya sama Lala. Ntar gue bilang gini, hari ini mau makan di mana lah, gue ikut gitu. Terus begitu lu udah mulai rewel, gue gini, Pipi bawel ya, yuk kita minggirin aja dia gitu gue.
Lu gue kudeta nanti. Gue selalu loh melakukan itu sama ponakan-ponakan gue. Kesian tahu. Kayak contohnya Emma. Emma kan mau ulang tahun 17. Dia minta dipestain. Minta pesta kebon. Gue gini, boleh. Di satu sisi dia minta Dyson Airwrap. Gue gini, coba dicari Dyson harganya berapa. Dyson harganya segini. Oke. Kamu mau pesta sama teman-teman kamu? Iya. Dihitung. Mau makan berapa? Aku mau 20 orang. Kira-kira satu orang harganya segini. Oke. Aku cuma mau kasih kado ulang tahun ke kamu, nilainya segini. Your call. Mau pesta apa beli Dyson? Aku mau dua-duanya. Cannot. Duitnya cukup nggak untuk dapat dua-duanya? Enggak. Kamu punya setahun untuk mikir. Kasian, Bo. Biarin, Mbak. Maksud gue gini loh, diajarin boleh, tapi Wah. jangan kayak gitu Gue banget. sih sebenarnya juga agak nggak tega sih. Kesian, Tiap kali Bo. gue lihat lewat counter Dyson tuh gue gini, apa gue beli aja ya? Kesian, Bo. Masih setahun ah. Ya kan dia, ya maksud gue diskusinya pelan-pelan aja kali, nggak usah kayak gitu. Ya, ini kan gue menceritakan ulang ke lu. Kalau pas Dia suka BAB loh. kalau sama Emanya mah gue penuh senyum. Kakak pikirin. Bohong. Gak percaya gue. Ini kamu jump into conclusion. JI Ada singkatannya jump into conclusion, disingkat, gila. gitu. Tapi beda rasanya lo nggak punya anak, Wet. Dan lo nggak ya gue juga nggak punya anak sih. Cuma maksudnya kadang ya gue melihat dari adik gue dan teman-teman gue yang jadi parent, beda, Wet. Hati lembut kita sebagai paman sama orang tua tuh beda, Bo. Ya iya bener, cuma Orang tua tuh harus ada tega-teganya, setuju nggak? aduh. Udah aja capek ngomongin gue. Nggak, mungkin beda ya. Kalau lo sama gue, maksud gue gini, ini kan ponakan-ponakan gue juga udah mulai masuk ke usia dewasa, ya kan? Kalau gue nggak tahu ya. Ini mungkin berangkat dari uptight ya. Banget. Dan juga dalam hidup lo tuh, kalau gue masalah uang nggak terlalu gue fokusin. Tapi lebih kepada profesionalism tuh gue tekenin banget sama ponakan-ponakan gue. Etos kerja itu gue tekenin banget sama ponakan-ponakan gue. Kayak kerja nggak boleh ngeluh. Kalau kamu mau punya hidup yang enak, maka kamu harus bekerja. Itu gue tekenin ke mereka. But how they spend their money, terserah mereka. Karena gue tahu bahwa, ya gue bilang gitu, logikanya kalau misalnya kamu kerja keras, kalau misalnya kamu mau hidup enak, ya kamu harus kerja keras. Gue bilang gitu, jangan. Jadi kan sebenarnya ada kayak gini, ada sisi-sisi kehidupan yang ternyata kita tuh jauh lebih tega dibandingkan bidang lain. Iya. Ya, itu jadi fokus utama lo. Cuma gini loh, ini pelajaran buat kita juga. Jangan sampai terus kita menurunkan trauma kita ke dia gitu. Iya sih. Iya. Bener nggak? Iya sih, betul. Mengajarkan mengatur uang penting. Tapi jangan sampai terus nanti mereka juga dapetin traumanya kita dengan uang, traumanya kita dengan pekerjaan. Nah, pekerjaan lu, gue mah Ya, duit. ya kan maksud gue kan kita beda nih. Iya. Bener nggak? Iya, tapi itu poin yang baik tuh. Kan kita juga pernah membahas di salah satu episode podcast YOLO sebelum hiatus. Intergenerational trauma. Ya, kan trauma yang kita bawa dari generasi di atas kita ke bawah. Itu good point, good point. Iya. Bener, makanya kata Ramdan harus balance. Nah, Iya. finding the tipping balance itu memang it's a process. Iya, maksud gue gini loh. Oke, dia belajar untuk membeli barang di semua market, mulai dari digital sampai Blok M Square. Mm-mm. Gitu ya.
Terus dia misalnya lo ajak belanja sesekali di Plaza Indonesia, misalnya Plaza Senayan. So they get the experience bahwa ini namanya butik, Kak. Itan. Kamu rasain deh, beda kan sama yang di Blok M Square kemarin? You know? So you open their nuance. Eh, itu juga gue lakukan. Iya, maksud gue gini. Wah, berantem ya abis ini nih. Kalimat lu itu, it sound a little bit judging now. To be fair, you're not in my shoes. Gue kesian sama ponakan-ponakan lu. Ponakan lu tuh manis-manis, baik-baik. Hasil tempaan. Cian, Bo. Jangan digituin. Nanti gue buka kotak amal deh untuk beli Dyson. Kita bisa.com. Dyson buat Emma. Aduh. Gitu. Tapi good point. All and all, it's a good discussion. Walaupun saya sama Iwet itu bukan parents, tapi kita karena banyak ya, mulai banyak nih di kehidupan uncle, auntie. Kayak minggu lalu ya, gue syuting Spill the Tea, co-host gue Sita Marino. Sita adiknya Putri. Yes. Yang suka makan, suka mukbang. Yes, dia bilang gini, dulu sebelum dia punya pacar, cita-cita hidup dia mau jadi a rich auntie. Jadi apa? A rich auntie. Oh, a rich auntie, tante yang kaya, bibi yang kaya. Terus? Gue bilang ini, kenapa? Ya karena aku ngelihat seru aja hidup gitu. Aku nggak perlu punya anak, nggak perlu menikah. Aku mendapatkan cinta kasih dari ponakan-ponakan aja, dan aku pengen memberikan apa yang nggak bisa diberikan oleh orang tua mereka gitu. Itu kan. Dan mulai banyak nih sebetulnya yang single. Kan hasil data survei juga bilang gitu ya, banyak yang single. Jadi kan lo pasti banyak yang perannya sebagai uncle sama auntie. Iya. Kalau lo nggak cuman sekedar spending your money to them, lo juga harus mulai membekali diri lo untuk dengan ilmu-ilmu pendidikan terhadap keponakan-keponakan lo. Kayak contohnya, gue punya satu temen gue yang lo kenal, yang udah pindah ke Bali, anak agensi juga. Itu juga dia ikut terlibat dalam pendidikan keponakan-keponakannya dia. Gitu. Jadi waktu ke semua keponakannya udah lulus sarjana, dia cuman text message ke gue, dia bilang, gue tahu sekarang rasanya kayak apa berhasil menyekolahkan ponakan-ponakan gue. I feel like a proud parent. Gue gini. Nah itu. Jadi jangan cuma jadi uncle or auntie yang splurging tapi nggak ikut involved, dan lu nya nggak dapat mengisi love tank lo gitu. Iya. Iya. Cuma ya gitu ya guys. Maksud gue let's discuss this as an adult gitu ya. Maksud gue jangan sampai pokoknya balik lagi generational traumanya itu turun ke generasi berikutnya. Hanya karena bahwa ya gue dididiknya dulu seperti ini, maka gue akan mendidik mereka seperti itu juga gitu. Kesian soalnya. They deserve a better life menurut gue. Yes, noted. Tapi gue tuh tidak dididik dengan cara seperti itu loh. Oh iya. Sekedar mengingatkan. Duly noted. Please listen and do not judge. Your tone of voice is so judgmental. Dia teleponan, halo? Irwan, besok gue mau siaran sama lo. Gue mau ganti partner siaran. Udah, kayaknya bisa nih semua diganti. Yolo bisa diganti. Iwan bisa diganti. Lu aja deh, Wan. Gue mau putar musik sampai lu Irwan Ardian ya. Iya. Tapi seru ya ngomongin soal anak-anak ini, ngelihat mereka tumbuh dewasa segala kayak apa segala macam gitu. Orangnya ada, Irwan. Ada. Tadi gue lihat juga dia. Gitu.
Itu sebabnya kenapa gue tuh relate banget dengan satu kakak 7 ponakan. Kan konten potongan VT gue itu kayaknya pinjem bahasanya Lutfi, escalate ya di TikTok ya. Rame banget yang komentar gitu. Jadi banyak tuh yang nonton film satu kakak 7 ponakan. So, 1 juta penonton udah. oh ya, 17 hari udah 1 juta penonton. iya. Congratulations. You deserve guys. Lanjut terus. Iya, dan I am swamped with your request untuk wawancara ini dong, wawancara itu dong, wawancara ini dong, wawancara itu dong. Ya, kadang-kadang kita cuma perlu jadi pengagum aja. Kita tidak punya privilege untuk bisa mewawancarai, tapi kita nikmati karyanya aja. Iya. Iya. Betul sekali. Betul sekali.